Bapa di surga, biarlah pujian yang baru saja kami nyanyikan ini menjadi sebuah doa dan kerinduan yang keluar dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kami ingin makin hari makin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Hanya ketika kami makin hari makin bertumbuh serupa dengan Yesus, kami akan dimampukan untuk dapat menjalankan fungsi kami sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sungguh membutuhkan tuntunan kebenaran firman-Mu, karena kami sadar tanpa tuntunan kebenaran firman-Mu, kami akan salah arah dan salah langkah di dalam hidup ini. Kami akan menjalani hidup ini bukan berdasarkan apa yang menjadi desain dan kehendak Tuhan bagi kami, tetapi kami akan menjalani hidup ini berdasarkan rancangan, agenda, dan keinginan kami sendiri. Itulah sebabnya pada hari ini kami ingin membuka hati kami terhadap Tuhan dan terhadap firman-Mu. Biarlah ya Tuhan hati kami boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan mampukan dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi terlebih lagi sebagai pelaku-pelaku sabda Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan kita saudara berkaitan dengan nilai-nilai kerajaan Allah, kingdom values, yang Yesus ajarkan secara khusus di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Saya ingin mengajak kita saudara membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 38 sampai dengan yang ke-42. Injil Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai dengan yang ke-42. Demikianlah perkataan Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin masih segar di dalam ingatan kita saudara, tahun 2022 yang lalu ada sebuah kasus penembakan terhadap seorang ajudan yang bernama Yosua. Dan aktor intelektual dari penembakan dan pembunuhan ini saudara adalah majikannya sendiri yang bernama Ferdy Sambo, seorang jenderal bintang 2. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut versi Ferdy Sambo, tindakan pembunuhan dan penembakan ini saudara dilatar belakangi oleh motif sakit hatinya. Oleh karena dia merasa bahwa ajudannya Yosua yang dia percaya selama ini, yang seharusnya menjaga istrinya, melindungi keluarganya, ternyata saudara telah mencemarkan nama baik dan kehormatan keluarganya di dalam hal ini, yaitu melakukan pelecehan terhadap istrinya sendiri, Putri Candrawati. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlepas apakah yang menjadi motif utama dari penembakan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap ajudannya Yosua ini saudara, maka kita mengetahui bahwa di dalam negara ini, kalau kita itu adalah warga negara yang baik, maka kita dipanggil untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Apalagi saudara Ferdy Sambo itu adalah seorang aparatur negara, ya, yang kata orang disebut polisinya polisi saudara.
Jadi kalau ada polisi-polisi yang bermasalah, maka Ferdi Sambo inilah yang menangani kasus-kasus polisi yang bermasalah ini. Dan seharusnya saudara sebagai aparatur negara, sebagai penegak hukum yang punya posisi jabatan yang sangat tinggi di dalam kepolisian, dia seharusnya tidak melakukan main hakim sendiri, tetapi memberikan contoh teladan yang baik bagaimana seharusnya sebagai seorang penegak hukum di dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum dan kriminal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Ferdi Sambo saudara mencoba untuk menyelesaikan sebuah masalah, tetapi sebenarnya dia sedang membuat masalah baru yang jauh lebih rumit, yang jauh lebih merugikan dirinya dan memberikan dampak negatif yang jauh lebih besar. Saudara-saudara, sampai akhirnya saudara hakim pengadilan memutuskan untuk Ferdi Sambo saudara divonis hukuman mati. Istrinya juga harus dipenjara selama 20 tahun. Bukan hanya itu saudara, bukan hanya kerugian seperti itu yang dia dapat. Karirnya yang telah dia bangun bertahun-tahun dengan susah payah di dalam sekejap hancur oleh karena kasus ini. Dan ada 3 anak kandungnya dan 1 anak angkatnya saudara yang harus kehilangan kasih sayang dari seorang ayah yang mereka dambakan untuk merawat dan mengasuh mereka. Bukan hanya itu saudara, dari sisi keluarga almarhum Yosua, orang tua dan keluarga besar Yosua, mereka begitu terpukul karena mereka harus kehilangan anak yang mereka cintai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fakta di dalam sejarah saudara menyatakan bahwa kebencian, tindakan main hakim sendiri, balas dendam pribadi saudara, itu tidak pernah menyelesaikan sebuah masalah. Tidak pernah tindakan balas dendam itu memutus rantai kebencian. Tetapi justru semakin menyuburkan kebencian, pertikaian, permusuhan yang tidak ada habis-habisnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat 38 sampai dengan ayat 42 ini saudara, sebenarnya Tuhan Yesus itu sedang mengoreksi penafsiran dan aplikasi yang keliru yang diajarkan oleh rabi-rabi Yahudi atau pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada saat itu berkaitan dengan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah sebenarnya saudara, untuk kita lebih memahami sebenarnya apa sih konteks mula-mula daripada prinsip hukum mata ganti mata atau gigi ganti gigi ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang diajarkan oleh Perjanjian Lama berkaitan dengan hukum ini. Mari saudara kita membuka Keluaran pasal yang ke-21. Keluaran pasal yang ke-21 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Keluaran 21 ayat 22 sampai dengan 25 ya, supaya kita lebih memahami konteks mula-mula yang dimaksud dengan aturan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya. Perhatikan kalimat selanjutnya saudara. Dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Nah jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan konteks daripada Keluaran 21 ayat 22 sampai dengan 25, sebenarnya saudara hukum atau prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi, ini sebenarnya adalah hukum atau prinsip yang berlaku di dalam dunia pengadilan.
Seorang hakim Israel, saudara, harus mengambil sebuah keputusan yang tepat. Memberikan hukuman yang setimpal kepada orang yang bersalah. Tidak boleh hukuman yang diberikan terlalu berat atau terlalu ringan. Tetapi betul-betul proporsional, setimpal, sesuai dengan porsi dan level berat daripada kesalahan yang dilakukan. Dan yang kedua, hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu sebenarnya di dalam konteks mula-mulanya, saudara, di dalam hukum Musa, itu bertujuan supaya umat Israel itu tidak melakukan main hakim sendiri. Nah, tetapi masalahnya, saudara, yang terjadi adalah hukum yang mula-mula, yang seharusnya diberlakukan di dunia peradilan, yang digunakan oleh para hakim di dalam menjatuhkan keputusan bagi orang yang bersalah. Nah, hukum ini, saudara, oleh rabi-rabi Yahudi atau guru-guru agama Yahudi, itu diperluas penerapannya ke dalam relasi pribadi di dalam pergaulan hidup sehari-hari. Saudara bisa memahami ya, hukum ini seharusnya berada di dalam ranah peradilan, di dalam ranah hukum sipil, lalu hukum ini disalah tafsirkan, disalah aplikasikan, justru juga diterapkan di dalam relasi personal, di dalam kehidupan sehari-hari, di mana berlaku mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah, contoh sederhananya, saudara, kalau hukum ini diberlakukan di dalam relasi antar pribadi, di dalam pergaulan sehari-hari, misalnya, saudara, di kantin kita, gereja, saudara, ramai banyak orang. Nah, entah kenapa, saudara, ada jemaat yang nggak sengaja nginjak kaki saya, ya, sepatunya berat lagi, saudara, ya, karena sepatunya berat, saudara, nginjak kaki saya kesakitan. Nah, kalau diperlakukan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka dia itu kan sudah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada saya. Dia sudah merugikan saya, mengakibatkan kaki saya sakit. Maka yang bisa saya lakukan hukumannya setimpal, kira-kira apa, saudara? Buat mereka yang menginjak kaki saya. Saya juga injak kaki dia, kan? Atau, saudara, kalaupun saya tidak membalas, menginjak kaki dia sebagai balasan yang setimpal, orang itu harus memberikan denda ganti rugi. Sejumlah uang tertentu misalnya kepada saya. Nah, saudara, betapa mengerikannya kalau hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi ini diberlakukan di dalam relasi personal antar pribadi, hubungan antar manusia di dalam pergaulan sehari-hari. Dan inilah yang dikritik, yang dikoreksi oleh Yesus Kristus di dalam bagian ini dari ayat 38 sampai dengan yang ke-42. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selanjutnya, saudara, di dalam ayat yang ke-39, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, saudara-saudara, di dalam terjemahan yang lebih tepat, ya, berdasarkan makna dari kata melawan, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, di dalam bagian ini, saudara, ayat 39 ini sebenarnya lebih mudah atau lebih gampangnya kita cerna diterjemahkan seperti ini. Janganlah kamu membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Jadi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang diajarkan oleh Yesus di dalam bagian ini, saudara, bukannya dengan pernyataan ini, Yesus itu ingin berkata, oh, kamu kalau dijahatin orang, kalau kamu diperlakukan orang tidak adil, kalau kamu dipukuli orang, ya kamu diam aja. Kamu tidak usah bereaksi apa-apa. Bukan itu poinnya, saudara. Yesus bukan mengajar melalui pernyataannya ini untuk menyuburkan kelaliman, menyuburkan kesewenang-wenangan terhadap orang lain. Tetapi poin yang ingin Yesus katakan di dalam ayat 39 ini adalah supaya kita tidak melakukan balas dendam terhadap orang yang menyakiti dan melukai kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita itu justru memutus rantai kebencian,
memutus rantai pertikaian dan permusuhan. Oleh karena kalau kita melakukan balas dendam, saudara, kadang-kadang kalau sudah balas dendam itu bukan hanya antar pribadi, saudara, bermusuhan. Bisa diteruskan kepada anak cucu, bisa diteruskan lagi kepada keluarga besar, bisa diteruskan sampai satu desa, saudara, bertengkar oleh karena balas dendam yang tidak diputus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, inilah yang ingin Yesus ajarkan di dalam bagian ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus memahami, saudara, yang Yesus maksudkan atau yang Yesus ajarkan, saudara, di dalam ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42. Konteksnya itu bukan berbicara tentang masalah hukum sipil atau apa yang diterapkan di dalam dunia peradilan. Tetapi yang Yesus ajarkan di dalam ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42 ini, itu adalah berbicara tentang relasi personal, hubungan antar pribadi di dalam pergaulan kita sehari-hari ketika kita mendapatkan perlakuan yang jahat atau perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Nah, saudara-saudara, sebagai contoh, saudara, ya, misalnya, saudara, kita punya anak. Lalu anak kita ini dipukuli, saudara, oleh orang lain sampai babak belur. Ya, mungkin mirip seperti kasus yang sedang viral, saudara, yang bernama David Ozora, ya, yang dipukul oleh anak pejabat pajak sampai koma, saudara. Apa yang kita lakukan? Apakah ketika kita tahu bahwa anak kita, saudara, dipukul sampai sekarat, bahkan sampai koma, lalu kita melakukan balas dendam? Ya, kita mencari tukang pukul atau kita mencari pembunuh bayaran untuk melampiaskan dendam kita. Apakah itu yang diajarkan Yesus? Bukan. Yang diajarkan Yesus, kita tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Yang diajarkan oleh Yesus adalah kita tidak melakukan pembalasan, anak kita disakiti, kita balas untuk menyakiti. Bukan. Tetapi yang diajarkan oleh Yesus adalah kita menyerahkan pembalasan itu kepada Allah. Melalui siapa, saudara? Yaitu melalui proses hukum, aparatur negara. Oleh karena apa? Oleh karena kalau kita mempelajari prinsip Roma pasal yang ke-13, ayat 1 sampai yang ke-4, di situ dikatakan, pemerintah adalah wakil Allah. Pemerintah adalah hamba Allah yang diberi kuasa oleh Allah untuk menyandang pedang. Maksudnya apa? Menyandang pedang. Maksudnya pemerintah itu diberi kuasa untuk menjatuhkan hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan. Jadi, saudara, kita tidak boleh main hakim sendiri. Kita menyerahkan proses ini kepada hukum. Kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini, saudara, kita belajar sebuah prinsip yang sangat penting yang Yesus ajarkan di dalam bagian ini. Musuh kita yang sesungguhnya, saudara, bukanlah orang yang menyakiti atau yang melukai hati kita. Musuh kita yang sesungguhnya, saudara, bukanlah orang yang mencoreng nama baik kita. Tapi musuh kita yang sesungguhnya adalah kebencian yang ada di dalam diri kita sendiri. Balas dendam pribadi, saudara, itu tidak pernah memutus rantai kebencian, tetapi justru hanya menyuburkan kebencian, permusuhan, pertikaian yang tidak ada habis-habisnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Yesus juga mengajarkan sebuah prinsip kepada kita. Kita, saudara, melawan api bukan dengan membuat api yang lebih besar. Tetapi justru, saudara, kita melawan api, memadamkan api bukan dengan membuat api yang lebih besar, tetapi menggunakan air yang dingin yang bisa memadamkan api yang besar. Dan itulah prinsip yang mau Yesus ajarkan di dalam ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang perlu kita renungkan, saudara, berkaitan dengan tindakan balas dendam atau membalas yang jahat dengan yang jahat. Yang pertama, saudara,
apa jadinya dunia ini dan apa jadinya relasi kita, saudara, antar pribadi ini jika semua pelanggaran yang kita lakukan, ya termasuk pelanggaran-pelanggaran yang ringan, itu semua ada sanksinya, itu semua ada hukumannya. Bayangkan saudara, dunia ini akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Saya nginjak kaki orang nggak sengaja, orang harus balas nginjak kaki saya. Atau saya kena ganti rugi. Atau saya misalnya saudara, di kantin sana nggak sengaja ada jemaat yang bawa piring, kesenggol tangan saya, jatuh, akhirnya saya harus mengganti rugi segala sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Betapa mengerikannya saudara, kalau tidak ada kata maaf di dalam dunia ini. Sedikit salah, sanksi. Sedikit salah, sanksi. Begitu mengerikan, saudara. Begitu kacau dunia ini. Dan itu yang tidak ingin Yesus ajarkan di dalam bagian ini. Yang kedua, saudara, yang perlu kita renungkan adalah jika Tuhan membalas semua pelanggaran kita, semata-mata hanya berdasarkan prinsip keadilannya, saudara, apa yang terjadi di dalam hidupmu dan hidupku? Saudara bayangkan seperti ini. Ini baru berbicara tentang dosa di dalam hati, saudara. Seandainya saya memiliki dosa iri hati di dalam hati saya. Setiap kali saya ada iri hati, saudara, Tuhan menghukum saya setimpal dengan dosa iri hati saya. Lalu misalnya saudara, saya memiliki kesombongan rohani di dalam diri saya. Setiap kali saya memiliki dosa kesombongan rohani, Tuhan menghukum diri saya setimpal dengan dosa kesombongan rohani itu. Atau mungkin misalnya saudara setiap kali memiliki prasangka yang buruk terhadap orang lain di dalam hati saudara. Dan ketika dosa itu saudara lakukan, Allah langsung menghukum dosa saudara setimpal dengan prasangka buruk yang ada di dalam hati itu. Habislah kita saudara. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa hidup sampai dengan saat ini jikalau itu yang diberlakukan Allah di dalam hidupmu dan hidupku. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 10 sampai yang ke-13 dikatakan seperti ini. Mazmur 103 ayat 10 sampai 13 dikatakan seperti ini. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menerima dari Tuhan sesuatu yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas kita terima. Itulah yang disebut dengan anugerah Tuhan. Dan itulah merupakan kebaikan Tuhan ketika Tuhan tidak selalu membalas apa yang menjadi dosa-dosa setimpal dengan pelanggaran kita, saudara. Namun di dalam kasih-Nya, di dalam kemurahan-Nya, bukan kita yang harus menanggung akibat itu. Bukan kita yang harus menanggung hukuman itu oleh karena dosa kita. Tetapi semuanya itu ditimpakan kepada Kristus yang menggantikan hukuman yang seharusnya engkau terima dan saya terima. Dan itu adalah anugerah dan kemurahan Allah di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang yang berkata seperti ini, saudara. Ada 3 jenis manusia. Manusia jenis pertama adalah manusia yang hidup di dalam level manusia pada umumnya. Yaitu apa? Membalas yang baik dengan yang baik. Membalas yang jahat dengan yang jahat. Nah kalau saudara hidup kita hanya di dalam level ini, tidak perlu kita jadi orang Kristen. Tidak perlu kita percaya Yesus, saudara. Karena di dalam natur manusia, secara alamiah, agama apapun juga dia, percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, saudara, secara umum kita itu apa? Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, berbuat jahat kepada orang yang juga berbuat jahat kepada kita. Itulah natur alamiah kita di dalam keberdosaan kita.
Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk hidup di dalam level seperti itu. Karena apa yang diajarkan di dalam bagian ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Tuhan Yesus juga saudara tidak mengajar kita untuk hidup di dalam level iblis. Ya, level iblis itu katanya saudara, orang berbuat baik kepada kita, kebaikan orang lain kita balas dengan kejahatan. Itu namanya manusia iblis. Saudara. Tuhan juga tidak mengajar kita demikian. Tuhan tidak mengajar kita hidup di dalam level iblis. Tuhan tidak mengajar kita untuk hidup di dalam level manusia berdosa pada umumnya. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk hidup di dalam level ilahi. Seperti yang pujian yang kita nyanyikan tadi. Ku mau makin serupa Tuhan. Yaitu apa saudara? Meneladani Tuhan Yesus yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang mengalahkan kebencian dengan kasih dan pengampunan. Tidak mudah memang untuk kita lakukan itu. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus yang hidup, yang memerintah di dalam hati kita, memampukan engkau dan saya berproses seumur hidup ini untuk belajar, melakukan dan menghidupi firman yang kita renungkan pada hari ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali saudara, mari kita memperhatikan Matius pasal yang kelima, ayat 39 sampai yang ke-42. Nah saudara-saudara, di dalam bagian ini, Tuhan Yesus memberikan 4 buah ilustrasi saudara. Dari ayat 39 sampai 42 ini, yang menjelaskan bagaimana seharusnya engkau dan saya sebagai murid Kristus bersikap dan berespons terhadap orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita atau berespons terhadap orang-orang yang menjahati diri kita. Nah, di sini ada 4 ilustrasi yang diberikan. Ilustrasi yang pertama, saudara, terdapat di dalam ayat yang ke-39, dikatakan seperti ini. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Apa maksudnya saudara? Apakah kalau misalnya saya ditampar ya pipi kanan saya, terus saya ngomong kepada orang yang nampar, kamu belum puas ya? Belum puas nih, sekalian nih pipi saya deh sekalian, pipi kiri saya kasih. Apa itu maksudnya saudara? Bukan itu saudara. Ketika kita membaca atau menafsirkan ilustrasi-ilustrasi yang Yesus gambarkan di dalam ayat 39 sampai dengan 42 ini saudara, kita harus memahami konteksnya dan latar belakang budayanya untuk bisa memahami dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, di dalam dunia kuno pada masa itu, termasuk juga di dalam budaya timur sampai dengan saat ini saudara, kalau seseorang itu sampai ditampar pipinya, saudara, ya apalagi ditampar di depan publik, ya di depan orang banyak, tamparan di pipi itu adalah sebuah penghinaan yang luar biasa. Tamparan di pipi, saudara, itu adalah merupakan perendahan terhadap martabat dan kehormatan seseorang. Nah, Yesus ingin mengatakan, pada saat kamu direndahkan martabatmu, direndahkan harga dirimu. Ingat saudara, ini adalah konteks apa? Bukan di dalam dunia peradilan, tetapi di dalam konteks personal, relasi antar pribadi. Kamu jangan balas. Pada saat pipimu ditampar, kamu jangan balas untuk menampar. Pada saat ada orang yang merendahkan kehormatanmu, kamu jangan balas melakukan hal yang sama. Tetapi berikanlah pipi kirimu. Maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah kamu jangan ikut-ikutan terpancing seperti dia. Saudara-saudara, bukankah ini yang seringkali kita lakukan, saudara? Pada saat orang melakukan hal yang tidak baik kepada kita, kita terpancing, saudara. Kan kamu yang duluan mulai, bukan saya loh. Kamu kan yang duluan. Nah, kamu melakukan hal yang tidak baik, ya wajar dong saya juga berespons yang tidak baik. Yesus mengajarkan itu bukanlah prinsip hidup dari orang-orang yang hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Orang mungkin salah bersikap kepada kamu, tetapi jangan kamu ambil bagian, justru merespons dengan cara yang salah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus sendiri saudara yang pernah mengkhotbahkan ayat 38 sampai 42 ini.
menjelang saat-saat kematiannya ketika Yesus berada di sidang di mahkamah agama. Yesus sendiri pernah ditampar pipinya, saudara. Nah, mari kita buka, saudara, Yohanes pasal yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-18. Saya bacakan dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes 18 ayat 19 sampai 23. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Ya, jadi ini Yesus lagi sedang disidang, saudara. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Nah, jadi saudara, ketika Yesus, saudara, ditampar pipinya, ya Yesus berkata, ini sekalian dah pipi yang satunya tampar lagi. Enggak, saudara. Ketika Yesus ditampar pipinya, Yesus juga, saudara, tidak balas untuk menampar. Yesus juga tidak pasif total berdiam diri, tidak, saudara. Tetapi di tengah-tengah Yesus diperlakukan jahat, dihina, direndahkan dengan tamparan, saudara. Yesus menabur kebaikan. Kebaikan apa, saudara, yang Yesus lakukan di dalam bagian ini? Yaitu lewat perkataan Yesus, saudara, di dalam ayat yang ke-23 ini. Sebenarnya Yesus itu ingin menggugah hati nurani orang yang menampar dia. Kalau aku ini salah, perkataan aku ini salah, tunjukkan. Yang mana yang salah? Tetapi jikalau perkataan aku ini benar, mengapa engkau menampar aku? Dengan kata lain, saudara, Yesus ingin mengajak orang ini untuk introspeksi dirinya. Untuk menyadari, memikirkan ulang. Betul nggak tindakan yang dilakukan orang ini menampar Yesus? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ilustrasi yang kedua, saudara, yang Yesus sampaikan di dalam bagian ini ada di dalam ayat yang ke-40. Dikatakan di dalam ayat yang ke-40, Matius pasal yang ke-5, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau. Ya, perhatikan, saudara, mengadukan engkau ini berarti orang ini seolah-olah diadukan ke pengadilan pada saat itu. Karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jadi, saudara, ini bukan bicara tentang kasus perampokan. Ya, kalau misalnya ada orang yang merampok baju saya pada masa itu, ya udah, bukan cuma ngerampok baju, udah sekalian saya kasih jubah saya. Bukan itu, saudara. Tetapi ini adalah konteks seseorang yang karena kesalahan atau pelanggarannya, saudara, diadukan ke pengadilan Israel pada saat itu. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus memahami, ya, kalau kita misalnya membaca, saudara, di dalam Keluaran pasal 22, Keluaran 22 ayat 25 sampai 27, di situ dijelaskan, saudara, kalau misalnya sesama orang Israel memberikan pinjaman, saudara, ya, dan saking miskinnya orang ini, maka dia memberikan jaminannya itu adalah bajunya, saudara, ya, itu jaminan yang bisa diberikan oleh seseorang yang sangat miskin, yang mungkin ada kemungkinan tidak bisa membayar utang. Nah, baju boleh diambil sebagai jaminan kalau orang itu tidak bayar hutang. Tetapi yang tidak boleh adalah jubah, saudara. Nah, kita harus memahami di dalam konteks pada saat itu, pakaian orang Israel itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan baju, pakaian dalam, ya, seperti yang warna ungu yang saya pakai ini adalah pakaian dalam. Tetapi juga ada yang namanya pakaian luar yang disebut dengan jubah. Ya, jubah itu harganya lebih mahal, saudara, lebih berat, lebih besar.
Ya, kalau zaman sekarang mungkin jubah itu boleh dibayangkan fungsinya seperti mantel, saudara, atau coat. Nah, di dalam budaya orang Israel pada saat itu, yang namanya pakaian luar atau jubah, saudara, itu memiliki multifungsi, berbagai macam fungsi. Bukan hanya berfungsi untuk melindungi kulit bagian tubuh luar, tetapi jubah juga di dalam dunia kuno pada saat itu, saudara, berfungsi sebagai selimut yang mereka pakai untuk tidur di malam hari. Nah, di dalam peraturan hukum Musa, saudara, tidak boleh seseorang itu mengambil jubah apabila orang itu tidak bisa membayar hutangnya. Tidak boleh, saudara. Kenapa? Karena jubah itu dianggap sebagai aksesoris yang paling mendasar. Kebutuhan yang paling mendasar. Yang melekat pada diri seseorang yang tidak boleh diganggu-gugat dan tidak boleh diambil. Sekalipun orang itu tidak bisa bayar hutang saking miskinnya, saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang mau diajarkan melalui ilustrasi yang kedua ini? Ilustrasi yang kedua ini, saudara, ingin mengajarkan murid Yesus Kristus harus dengan sukarela, harus siap menyerahkan hal yang paling mendasar. Saudara-saudara, hak yang terbesar, hak yang termulia, hak yang terindah adalah hak untuk melepaskan hak. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus punya hak ketika datang ke dunia ini. Dia disanjung, dia diperlakukan seperti seorang raja. Tetapi sekalipun dia punya hak itu, Yesus tidak memperlakukan dirinya seperti itu. Tetapi dia mengambil rupa jalan seorang hamba untuk menyelamatkan kita di atas kayu salib. Saudara masih ingat ketika Yesus di atas kayu salib, Yesus berkata, apakah engkau tidak tahu bahwa aku bisa mengirim berlaksa-laksa ratusan malaikat untuk melepaskan aku dari salib ini? Yesus punya kuasa. Yesus punya hak untuk melakukan itu, saudara. Tetapi oleh karena kasihnya kepada engkau dan saya, dia tidak lakukan itu. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan, menebus hidupmu dan hidupku. Itulah, saudara, hak yang terbesar, yang termulia, yang terindah, yaitu hak untuk melepaskan hak kita. Selanjutnya, saudara, kita lihat ilustrasi yang ketiga. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Ilustrasi yang ketiga ini, saudara, sebenarnya berbicara tentang kerja paksa di dalam ayat yang ke-41. Dikatakan seperti ini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, saudara-saudara, kita harus memahami konteks pada saat itu di mana orang-orang Israel sedang berada di dalam penindasan dan penjajahan kekaisaran Romawi. Dan salah satu, saudara, peraturan pada masa itu adalah bahwa prajurit-prajurit Romawi atau tentara-tentara Romawi, saudara, itu punya wewenang, punya hak, punya kuasa untuk memerintah orang-orang Israel, ya, karena kebutuhan. Misalnya tentara ini udah terlalu capek, saudara, membawa ranselnya, mereka bisa perintahkan orang Israel untuk mengangkat ransel mereka. Atau prajurit ini bisa juga diperintahkan untuk mengangkat barang-barang bawaan jika mereka membutuhkan pertolongan orang Israel. Makanya, saudara, tidak perlu heran ya ketika Yesus dibawa menuju Bukit Golgota, di situ dikatakan apa? Simon dari Kirene yang mengangkat salib yang seharusnya dipikul oleh Yesus. Saking begitu capeknya Tuhan Yesus terjatuh berkali-kali, ya. Akhirnya prajurit Romawi memerintahkan, "Hei Simon, kamu angkat salib itu." Nah, itu, saudara, adalah sebuah perintah yang tidak boleh ditolak, dan itu adalah aturan dari penjajah terhadap orang-orang Israel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang mau Yesus ajarkan melalui ilustrasi yang ketiga ini, saudara? Murid Yesus harus siap melakukan sesuatu yang lebih daripada yang diharuskan. Lalu yang terakhir, saudara, ilustrasi yang keempat yang Yesus ceritakan di dalam bagian ini adalah ayat yang ke-42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu,
Dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah saudara-saudara, menarik sekali seorang teolog dan penafsir Alkitab ketika memberikan penjelasan tentang ilustrasi yang keempat ini, yang bernama Pendeta Dr. John Stott. Dia mengatakan seperti ini. Satu-satunya batasan kemurahan hati kita terhadap orang lain adalah kasih itu sendiri. Saya ulangi sekali lagi saudara. Satu-satunya batasan kemurahan hati kita kepada orang lain adalah kasih itu sendiri. Maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah ketika kita berelasi dengan orang lain, ada orang yang ingin meminta bantuan kepada kita atau meminjam uang kepada kita, saudara. Maka berdasarkan apa kita menerima dan menolak? Prinsip yang dipakai adalah ketika kita menerima, maka kita harus menerima permintaan itu didasarkan kepada kasih. Tetapi walaupun kita juga menolak permintaan orang itu, kita juga harus melakukannya di dalam kasih. Saudara-saudara, kalau pemberian kita kepada orang itu justru membuat dia makin manja, pemberian kita kepada orang itu justru disalahgunakan, pemberian kita kepada orang itu justru tidak digunakan secara bertanggung jawab. Pemberian kita kepada orang itu justru merebut hak dia untuk berjuang di dalam hidup ini. Maka pemberian itu harus kita hentikan. Karena apa? Karena itu bukan kasih, saudara. Kasih itu bukan sesuatu yang sifatnya menghancurkan. Kasih itu bukan sesuatu yang sifatnya memanjakan. Perhatikan saudara, apakah seorang orang tua yang mengasihi anaknya itu berarti orang tua itu harus mengabulkan semua keinginan anaknya? Tentu tidak, saudara. Ada orang tua berkata, Pak, saya begitu sayang kepada anak saya begitu mencintai anak saya begitu mengasihi anak saya, semua yang dia minta, saya pasti kabulkan. Itu bukan kasih. Yesus berkata di dalam bagian ini, bahwa ketika seseorang meminta bantuan kepada kita atau meminta pinjaman kepada kita, dasar yang kita pakai untuk mengabulkan atau menolak itu adalah kasih itu sendiri. Tetapi kalau kita melihat saudara, orang ini betul-betul di dalam kondisi kritis, orang ini betul-betul memang di dalam kondisi tidak mampu, orang ini sudah berusaha segala sesuatu, tetapi dia tidak cukup. Kita ingin ambil bagian, berpartisipasi di dalam penderitaannya. Kita ingin menangis dengan orang yang juga menangis, sehingga kita tergerak untuk memberikan bantuan atau memberikan pinjaman, saudara. Lakukanlah itu di dalam kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah ilustrasi yang Yesus sampaikan berkaitan dengan bagaimana seharusnya respons kita, sikap kita terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari keempat ilustrasi yang Yesus sampaikan di dalam ayat 39 sampai dengan 42 ini saudara, sebenarnya ilustrasi yang saya sampaikan tadi itu membawa kita untuk mengintrospeksi diri kita. Membawa kita untuk melihat kedalaman hati kita. Sebenarnya saudara, apa yang paling bernilai dan apa yang paling berharga di dalam hidup kita? Yang pertama saudara, apakah yang paling berharga itu adalah kehormatan dan harga diri kita? Seperti yang diilustrasikan dalam tamparan pipi tadi. Ada orang yang berkata seperti ini, Pak, saya boleh uang saya hilang. Saya boleh Pak, hak saya diinjak-injak orang. Tapi yang satu ini loh Pak, harga diri dan martabat saya. Kalau itu hilang di dalam hidup saya, kalau itu disentil orang, saya pasti membalas. Itu artinya apa saudara? Kita menjadikan martabat kita, kehormatan kita, menjadi sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah sendiri. Yang kedua saudara, apakah yang paling berharga itu adalah hak saya? Seperti yang diilustrasikan di dalam ilustrasi jubah, saudara. Pak, kalau hak saya Pak tidak diberikan, kalau hak saya ini diganggu gugat Pak, wah saya pasti tinju tuh orang Pak.
karyawan-karyawan saya, ya, atau atasan saya yang mengabaikan hak saya akan membalas dengan hal yang tidak enak. Saudara, ini membuktikan bahwa hak kita, saudara, itu sudah menjadi Tuhan kita. Hak kita, saudara, menjadi sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih bernilai daripada diri Allah sendiri. Yang ketiga, saudara, apakah waktu dan usaha saya, seperti yang diilustrasikan oleh kerja paksa, itu menjadi sesuatu yang paling berharga, yang paling bernilai dalam hidup saya? Apakah yang paling berharga itu, saudara, adalah harta dan uang? Seperti yang diilustrasikan dengan masalah memberi dan pinjaman yang Yesus gambarkan di dalam ayat yang ke-42 ini. Engkau dan saya pada hari ini diajak untuk merenungkan, untuk berpikir. Apa yang paling berharga, yang paling bernilai di dalam hidupmu, yang kalau itu diganggu-gugat oleh orang lain, yang kalau itu dibuat oleh orang lain menjadi tidak nyaman, maka kamu akan membalas dan melakukan hal yang juga jahat kepada orang lain. Atau saudara, kita bisa jatuh seperti ini. Ada orang yang menjadikan segala-galanya yang paling bernilai itu adalah apa? Perasaan. Perasaan ini telah menjadi berhala, telah menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Uang boleh diambil, hak boleh diambil, tapi tolong Pak, satu, jangan singgung perasaan saya. Satu kali Bapak nyinggung perasaan saya akan balas. Apakah perasaan kita, saudara, sudah menjadi berhala dalam hidup kita? Menjadi harta yang paling berharga, yang paling bernilai, yang menggantikan posisi Allah di dalam hidupmu dan hidupku. Kita semua, termasuk saya, punya berhala-berhala yang perlu kita singkirkan di dalam hidup ini. Atau apakah yang paling berharga di dalam diri kita itu adalah Allah dan firman? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, balas dendam pribadi, saudara, terjadi pada saat Tuhan dan firman-Nya itu tidak lagi menjadi sesuatu yang paling bernilai, sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya bukan hal yang kebetulan. Hukum pertama dari 10 hukum Allah itu bukan dimulai dengan jangan membunuh, jangan berzina. Hukum pertama, saudara, bukan dimulai dengan kalimat hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi hukum pertama dari 10 perintah Allah adalah apa, saudara? Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Itu artinya, saudara, Allah ingin dirinya itu ditempatkan sebagai prioritas yang pertama, yang utama di dalam hidup kita. Yang kita tinggikan, yang kita sembah, yang kita muliakan lebih daripada apapun. Lebih daripada martabat kita, lebih daripada hak kita, lebih daripada harta kita, lebih daripada segala sesuatu yang kita punya di dalam hidup ini. Allah adalah menempati posisi yang tertinggi dalam hidup kita. Beberapa bulan yang lalu mungkin saya sudah pernah mengatakan, saudara, Martin Luther pernah mengatakan bahwa hukum yang kedua sampai dengan hukum yang ke-10 dari 10 perintah Allah itu sebenarnya hanyalah merupakan penjabaran atau penguraian dari hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain. Kalau kita, saudara, menjadikan Allah itu sebagai yang termulia, yang teragung, yang terindah, yang termahal di dalam hidup kita. Kita menghormati dan mengasihi Dia dengan segenap hati dan kekuatan kita, saudara. Tidak mungkin kita mencuri. Tidak mungkin kita membunuh. Tidak mungkin kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain atau mengambil hak milik orang lain. Kalau kita menganggap, saudara, Allah itu adalah pribadi yang termulia, yang lebih penting, yang lebih agung, yang lebih mulia daripada reputasi diri saya, maka, saudara, saya tidak akan melakukan pembohongan demi untuk menjaga nama baik saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada tahun 1960-an, saudara, dari tahun 1929 sampai 1968 hiduplah seorang yang bernama Martin Luther King Jr. Nah, kalau saudara membaca biografi daripada kisah Martin Luther King ini, saudara, diceritakan bahwa Amerika pada saat itu lebih dari 300 tahun, saudara,
itu terjadi diskriminasi rasial, yaitu orang-orang kulit hitam pada saat itu didiskriminasi oleh orang-orang Amerika yang berkulit putih. Bapak Ibu saudara-saudara, Martin Luther King saudara, dia sejak kecil sampai dengan remaja, dia sering diejek, dia sering dihina, dia sering dibully oleh teman-teman sebayanya. Karena apa? Dia adalah keturunan Afrika Amerika yang berkulit hitam. Saudara-saudara, namun di dalam sejarah Tuhan memakai orang ini untuk memperjuangkan kesetaraan untuk orang-orang kulit hitam pada saat itu. Pada usia 25 tahun, saudara, dia sudah memperoleh gelar doktor. Dia adalah seorang orator ulung. Dia adalah seorang pendeta, saudara. Tetapi mungkin orang lebih banyak mengenal dia sebagai pejuang hak-hak asasi manusia. Saudara-saudara, kalau kita membaca biografinya, di situ dikatakan bahwa Martin Luther King adalah orang Kristen yang betul-betul berusaha untuk menghidupi ajaran Yesus di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-38 dan seterusnya itu, saudara. Yaitu dia tidak melakukan, membalas yang jahat dengan yang jahat. Dia tidak melakukan balas dendam pribadi. Dia tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Tetapi dia justru belajar untuk mengasihi musuh-musuhnya. Orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang melukainya. Selama 13 tahun, saudara, dia hidup di dalam pengejaran. Dia hidup di dalam teror yang tidak ada habis-habisnya. Rumahnya, saudara, pernah dibom, diledakkan. Lebih dari 20 kali, saudara, dia disekap, masuk penjara, saudara. Dia dituduh seorang komunis. Dia dituduh sebagai orang yang bermuka dua. Dia mengalami begitu banyak kekerasan-kekerasan secara fisik demi untuk memperjuangkan kesetaraan hak orang-orang kulit hitam pada saat itu. Sampai pada akhirnya, saudara, pada tahun 1964, dia berhasil meraih Nobel Perdamaian. Karena dianggap telah memberikan sumbangsih yang besar, yaitu menghapus diskriminasi rasial terhadap orang-orang kulit hitam yang terjadi selama 300 tahun lebih di Amerika Serikat. Walaupun, saudara, kisah akhirnya memang sangat menyedihkan. Pada usia 39 tahun, usia yang masih tergolong muda dan sangat produktif, dia ditembak mati dan dia mengakhiri hidupnya. Namun sampai saat ini, saudara, dunia tidak akan pernah melupakan pengorbanannya. Dunia tidak akan pernah melupakan apa yang telah dia tabur dan apa yang telah dia kerjakan, yaitu membawa orang-orang kulit hitam itu supaya memiliki hak-hak yang sama di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, di dalam dunia politik. Bahkan Barack Obama bisa menjadi presiden, saudara, itu adalah oleh karena Martin Luther King sudah meletakkan fondasi tidak ada diskriminasi rasial terhadap orang kulit hitam di Amerika. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Martin Luther King, saudara, di dalam salah satu khotbahnya yang diambil dari Injil Matius pasal yang kelima ini, saudara, dia pernah berkata seperti ini. Kebencian hanya melipat gandakan kebencian. Kasih adalah satu-satunya kekuatan yang mengubah seorang musuh menjadi seorang sahabat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia sekarang terus-menerus mengenang, mengingat apa yang Allah kerjakan melalui Martin Luther King, saudara. Beberapa jalan di Amerika itu menggunakan nama Martin Luther King Jr. Beberapa jalan, saudara, di Belanda, di Jerman, dan di beberapa negara lain, saudara, menggunakan nama Martin Luther King. Nama dia diabadikan sebagai orang yang berusaha untuk menghidupi ajaran Yesus, yang tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, tetapi menghadapi kekerasan, perlakuan yang tidak baik dengan kasih dan pengampunan. Dan itulah yang dilakukan oleh Martin Luther King di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar sebuah prinsip yang penting, saudara. Senjata yang paling ampuh bagi kita orang percaya. Senjata yang paling ampuh bagi kita yang mengaku sebagai murid Kristus. Bukan pedang, bukan uang, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Tetapi senjata kita yang paling ampuh
untuk menghadapi begitu banyak kejahatan, ketidakadilan, dosa di tengah-tengah dunia ini adalah kasih. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Yesus Kristus di atas kayu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang rohaniwan, sebagai seorang pendeta, ketika merenungkan bagian ini, saya berkata, Tuhan, dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak mungkin melakukan ini. Sekalipun saya ini pendeta, sekalipun saya ini rohaniwan, kadang-kadang kalau saya disalah mengerti orang lain, kadang-kadang ketika saya direndahkan oleh orang lain, kadang-kadang ketika saya dikritik oleh orang lain tanpa mendengarkan terlebih dahulu penjelasan saya, rasanya di dalam hati ini saya ingin membalas. Rasanya saya ingin menunjukkan, kamu tahu nggak siapa saya? Tetapi saudara, lewat renungan ini saya belajar. Kebencian hanya melipat gandakan kebencian. Kebencian hanya menyuburkan permusuhan. Tetapi hanya kasih yang mampu memadamkan kebencian. Hanya kasih yang mampu menyembuhkan luka hati. Hanya kasih yang membuahkan perdamaian. Biarlah saudara, gereja ini, kita semua di dalam relasi antar pribadi, kadang-kadang mungkin ada sikap kita, perkataan kita, tindakan kita, yang mungkin tidak berkenan, atau mungkin kita salah paham, atau mungkin kita saudara curiga, berprasangka buruk dengan orang lain. Kita ingat, kebencian bukan untuk dipelihara. Dendam bukan untuk dipupuk. Tetapi mari kita menabur kasih, menabur pengampunan di dalam hidup ini. Karena itulah yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk hidup meneladani Yesus. Hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah, tidak balas dendam, membalas kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan kebencian dengan kasih dan pengampunan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mungkin di antara kami yang hadir pada pagi hari ini, termasuk hamba-Mu sendiri, ada luka-luka hati, ada kepahitan, ada dendam yang mungkin rasanya ingin dilampiaskan. Mungkin kami pernah mengalami diperlakukan tidak baik, dikritik tanpa belas kasihan, disalah mengerti tanpa bisa memberikan penjelasan, diperlakukan tidak sebagaimana seharusnya. Mungkin ada orang-orang di sekeliling kami, karyawan kami, atau orang-orang yang paling kami percaya justru mengkhianati kami, justru menyakiti hati kami. Tuhan, rasanya kami ingin membalas di dalam keberdosaan. Rasanya kami ingin main hakim sendiri untuk melampiaskan kekecewaan dan kepahitan yang ada dalam diri kami. Tapi kami ingin pada pagi hari ini ya Tuhan, belajar untuk mentaati kebenaran firman, penuhi hati kami dengan kasih Kristus, kasih yang rela memberi tanpa menuntut imbalan. Kasih yang rela mengampuni. Karena kami sesungguhnya sudah menerima pengampunan yang tidak terbatas daripada Tuhan. Penuhi hati kami dengan belas kasihan Tuhan terhadap sesama kami. Mampukan kami untuk menghidupi ajaran-Mu dan melakukan firman-Mu ini hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah yang merupakan bukti bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Dengan kekuatan kami tidak mungkin menghidupinya. Tapi kami percaya ada Allah Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur yang menolong dan memampukan kami untuk hidup mengasihi Yesus dan mentaati ajaran Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.
Amin.